Selamat datang di channel saya Serangga Gatal. Jangan lupa di subrek, like and share. Mimin doakan semoga kita sehat semua. Oke, kita mulai. Pedang Suandu meneriakkan, seperti tangisan bahagia. Su Yi tersenyum. Pada saat ini, napasnya berubah total. Ini juga bagaimana Su Yi menginjakkan kaki di alam roh sejauh ini, dan benar-benar mengungkapkan Taoismenya tanpa syarat. Dan di mata semua, Su Yi pada saat ini, seperti peri pedang dalam debu, memiliki penampilan yang tiada taranya, sajak yang tiada taranya, tidak terkendali dan dipublikasikan. Aura pada tubuh itu mengubah warna banyak orang yang hadir. Bagaimana kekuatan seperti itu bisa dimiliki oleh tingkat transformasi roh? Seorang pria yang lebih tua berteriak. Dan lebih banyak orang merasakan depresi dan ketakutan yang tak terkatakan. Su Yi saat ini benar-benar berbeda dari sebelumnya. Kekuatan semacam itu begitu kuat sehingga menakutkan. Generasi saya mungkin juga jauh. Zheng Pu, Gu Changning, Qi Jiansu, tokoh-tokoh terkenal yang dulunya setingkat dengan Su Yi ini, semuanya tampak sedih dan menghela nafas. Jika itu digunakan oleh Tianxing Jianzaiku, itu akan bagus. Penuh kebencian. Mi Tianhe menggertakkan giginya. Bahkan jika dia membenci Su Yi lagi, dia harus mengakui bahwa orang-orang muda seperti Su Yi dapat disebut bakat yang tak tertandingi, yang langka dalam ribuan tahun. Saya yakin sekarang, bahkan di alam transformasi spiritual Ming Kongji, saya tidak dapat menemukan apapun yang dapat dibandingkan dengan Su Yi. Saya khawatir itu hanya di tempat-tempat suci seperti Great Wilderness Kyushu, mungkin hanya dengan begitu Anda dapat menemukan seseorang yang dapat bersaing dengan Anda. Pu Surong tidak hadir. Su Yi pada saat ini membuatnya merasa terkejut dan kagum. Adapun Aleng dan Ruo Huan, mereka berdua terdiam lama. Kamu muncul seperti abadi, berapa kali kamu akan bertemu di dunia? Ujian untuk Festival Xia Huang. Wen Xinzhao, Wang Jiu, dan yang lainnya juga bersemangat. Sosok kokoh itu, yang menjaga gerbang kota, memiliki sikap yang luar biasa dan menguasai kelompok. Pada saat yang sama, Huan Tiansu dan 5 karakter transformasi roh lainnya semuanya menunjukkan ekspresi yang kental. Kekuatan Su Yi saat ini memberi mereka tekanan besar. Mereka saling memandang dengan niat membunuh yang tak terkendali. Membunuh. 5 alam roda roh ada, dan mereka tidak ragu untuk menembak bersama. Ledakan. Huan Tian melemparkan drum iblis misterius itu, mengaum seperti sekelompok iblis, dan gelombang suara berwarna darah memicu gelombang besar, yang menyapu ke arah Su Yi terlebih dahulu. Pada saat yang sama, cambuk piton langit di tangan Sue Moning memicu lingkaran riak api ungu seperti terbakar, mencambuk kekosongan, mengguncang langit dan bumi. Cheng Yun tampak simpatik dan menyatukan tangannya. Dentang. Penguasa anti-sihir, yang seputih batu giok, menyapu langit, dan cahaya Brahma seperti matahari, menerangi gunung dan sungai. 18 pola penindasan Buddha terhadap dewa muncul di langit, menjaga sekeliling penguasa anti-sihir. Pergi. Dan Wen Rufeng juga mendesak pedang Jinxia, dan keberadaan 4 roda roh datang untuk mengepung Su Yi. Ledakan. Langit dan bumi bergetar, dan matahari dan bulan tidak bersinar. Ada semburan jeritan ketakutan di lapangan, dan para penonton yang bersembunyi di kejauhan semua dikejutkan oleh pemandangan yang menghancurkan ini, dan jiwa mereka terpesona. Aliansi ini awalnya disiapkan untuk penghancuran keluarga kerajaan Daxia. Dan sekarang, semuanya menunjuk ke Su Yi. Ini seperti semut. Mata Su Yi dalam, dan sumur kuno tidak goyah. 5 orang ini, 3 di tahap awal alam roda roh, dan 2 di tahap tengah alam roda roh, hanya Cheng Yun yang memadatkan roda roh Dao, dan nyaris tidak menjadi master. 4 lainnya hanya dapat dianggap sebagai karakter terbawah di alam roda roh. Dentang. Su Yi tidak menghindar, tetapi menyerang ke depan, pedang King Yue. Nyanyian bergema, pedang Suandu ditutupi di bawah arti Yuan Shi Dao, dan dipotong. Ledakan. Penonton di kejauhan menusuk di depan mata mereka, dan mereka melihat pedang perkasa seperti galaksi yang menggantung dari langit di atas. Langit dan bumi sangat indah, dan gunung-gunung dan sungai-sungai cerah. Selamat pedang sutra, tarik galaksi. Dengan Taoisme Su Yi saat ini, dan kemudian menggunakan sutra pedang sukacita agung,
tidak peduli kekuatan atau kekuatan Dao, apakah itu beberapa kali lebih kuat dari sebelumnya. Ledakan. Huan Tianzu menanggung bebannya. Dia memukul genderang perang misterius, memicu gelombang suara berwarna darah, dan merupakan orang pertama yang terkena pedang Suyi. Fluktuasi. Bagaimana mungkin Huan Tianzu bisa menahan energi pedang yang perkasa itu? Huan Tianzu menyemburkan seteguk darah tua, dan tubuhnya bergetar hebat. Ledakan. Penonton di kejauhan kosong dan linglung. Sampai asap dan debu memenuhi udara, saya melihat 4 alam roda roh lainnya ada, semuanya dalam bentuk yang memalukan. Pengepungan yang mereka gabungkan dihancurkan oleh pedang. Ini. Semua orang tercengang dan hampir terpana. 5 roda roh bergabung untuk dengan mudah menyapu dunia. Namun, saat ini, tidak ada yang tersisa untuk pria muda seperti Suyi. Wajah Mitian He kaku, tangan dan kakinya dingin, dan hatinya kesal. Tubuh halus Pu Surong sedikit gemetar, dan kecantikannya berubah. Bahkan mereka benar-benar terkejut dengan adegan ini. Melihat raksasa kuno dan pembangkit tenaga listrik di kejauhan, tidak ada yang bisa tenang, dan mereka kacau. Tidak ada yang bisa membayangkan bahwa Suyi akan begitu tirani. Niat membunuh Ni Wanzi mendidih. 4 alam roda roh lainnya saling memandang, dan niat membunuh di hati mereka menjadi semakin berapi-api. Pukulan ini membuat mereka sepenuhnya menyadari kengerian Suyi, bagaimana mereka bisa berani menahan diri. Ni Wanzi adalah yang pertama menggetarkan pedang Dao menyikat salju, berubah menjadi sinar pedang menyilaukan dengan panjang ratusan meter, seperti pedang suci dari luar langit, menebas ke arah Suyi dari kejauhan. Sebelum cahaya pedang tiba, energi pedang tajam yang membelah langit telah mengunci Suyi. Kendo mentah semacam ini benar-benar tidak enak dilihat. Bibir Suyi penuh ejekan, dan dia mengayunkan pedangnya. Itu masih menggunakan makna mendalam dari sutra pedang kegembiraan besar. Ketika pedang menyerang, itu menyenangkan seperti angin, tidak terkendali dan tidak terkendali, seperti pedang abadi yang menari, bersinar selama 9 hari. Sebenarnya, Sutra Pedang Dakuai Zei adalah salah satu kitab suci pedang tertinggi yang diciptakan oleh Suyi di kehidupan sebelumnya. Di masa lalu, Suyi rendah dan hanya bisa menampilkan bentuknya. Dan saat dia melangkah ke alam spiritual, mengendalikan asal-usul Taoisme, dan kemudian menggunakan kitab suci pedang ini, dia mampu menampilkan dewanya. Menjadi baik secara fisik dan mental, bisa disebut kegembiraan yang luar biasa. Ledakan. Huan Tianzu dan Sue Moning bergabung, bersama dengan Ni Wanzi, untuk menyelesaikan pedang Suyi. Suyi tidak memegang tangannya sama sekali, memegang pedangnya di udara, dan menafsirkan keterampilan kendonya. Penonton semua ngeri dan gaf. Pada awalnya, ketika mereka melihat Suyi muncul di tembok kota sendirian, semua orang berpikir bahwa ini adalah tindakan gila seperti membunuhnya, tidak berbeda dengan memukul batu dengan kerikil. Tapi sekarang, orang akhirnya menyadari mengapa Suyi berani berdiri di depan kota Jiuding sendirian. Karena dia sendirian, dia bernilai ribuan pasukan. Dentang. Tiba-tiba, selama pertempuran, ledakan terdengar. Tanda pedang yang dalam meraung keras dan bergetar. Senjata ajaib itu terhubung dengan dirinya sendiri. Drum pertempuran Suanmo rusak, Huan Tianzu batuk darah lagi, dan tubuhnya mundur dengan keras. Tapi ini baru permulaan. Segera setelah itu, pedang Qi menghancurkan penguasa sihir. Di sekitar harta ini, awalnya ada 18 gambar Buddha yang menekan neraka, tetapi di depan pedang Qi Suyi, itu seperti gelembung. Seperti, semua hancur dan hilang. Hampir pada saat yang sama, pedang Jinxia yang berbau seperti angin juga terluka parah, dan ditebas oleh lebih dari 10 pedang, membuat suara tabrakan yang memekakkan telinga. Dan seluruh tubuh Wen Rufeng mundur, setiap langkah mundur, tubuhnya bergetar, wajahnya memucat, dan pada akhirnya, dia batuk darah lagi dan lagi. Dalam sekejap mata, ketiga roda roh terluka. Kekuatan suci semacam itu sekali lagi mengejutkan penonton. Adapun Suyi, dia tidak menahan tangan, dan menebas dengan pedang. Datang lagi. Sue Moning memegang cambuk piton dan mengubahnya menjadi 5 naga api yang menembus langit. Lanjut. Ni Wanzi, Cheng Yun, Huan Tianzu,
dan Wen Rufeng bergegas satu demi satu. Wajah Suyi acuh tak acuh dan tenang. Dihadapkan dengan pembunuhan panik dan panik dari 5 alam roda roh, dia tidak pernah menghindar, tetapi hanya menebas dengan pedang, mengalahkan dan menghancurkan aliansi mereka berkali-kali. Dalam pertempuran sengit ini, 5 alam roda roh dikalahkan dan terluka satu demi satu, dan tubuh mereka berlumuran darah. Jubah biksu adalah harta dengan kekuatan pertahanan yang luar biasa, dan saya khawatir itu telah dipotong menjadi 2 bagian sejak lama. Meski begitu, Cheng Yun mengeluarkan keringat dingin. Sebuah pedang, 2 pedang, 3 pedang. Kekuatan Suyi menjadi semakin menakutkan, dan pada akhirnya, seluruh orang diselimuti oleh niat pedang yang tak tertandingi, Ling Ran tak terkalahkan. Akhirnya, seseorang tidak tahan lagi. Ah! Wen Rufeng mengeluarkan jeritan yang menghancurkan bumi ketika dia mengambil pedang ke-6 Suyi. Ketika pembudidaya lain datang untuk membantu, sudah terlambat. Bahkan jiwanya hancur berkeping-keping di depan pedang yang merobek langit. Tubuh dan roh semuanya hilang. Perang telah dimulai, tetapi setelah waktu yang singkat, seorang biksu hebat dari alam roda roh dari Tianji Daomen meninggal di tempat. Semua orang gemetar. Dan awal kematian dimulai. Bau seperti angin. Dalam kasus bergabung dengan 4 alam roda roh lainnya, mereka dibunuh oleh Suyi dengan 1 pedang. Adegan berdarah mengamuk di hati semua orang seperti badai, memicu gelombang badai. Keberadaan alam roda roh terbunuh seperti ini. Bibir Mi Tianhe bergetar dan hatinya bergetar. Apakah ini benar-benar kekuatan transformasi roh? Usurong juga tercengang, ekspresinya kusam. Ada perbedaan 2 alam besar antara alam transformasi roh dan alam roda roh. Siapa yang berani percaya bahwa di benua Azure ini, ada seorang pemuda pengubah roh yang dapat mengangkangi 2 alam, dikelilingi oleh musuh, dan membunuh keberadaan penggerak roh? Pada saat ini, para biksu dari raksasa kuno semuanya ngeri. Terutama Zhou Zi, yang telah dikalahkan oleh Suyi sebelumnya dan terluka parah dan sekarat, tertegun, tubuhnya bergetar hebat, dan dia tidak bisa menerima apa yang ada di depannya. Di Gunung Tianmang. Ketika Kaisar Xia melihat pemandangan ini, dia tidak bisa menahan nafas. Dia melirik Wen Xinzhao, Wang Jiu dan yang lainnya, dan mereka semua terkejut. Yang paling terpengaruh tidak diragukan lagi adalah keberadaan 4 alam roda roh seperti Huan Tiansu. Ketika Wen Rufeng terbunuh, mereka bahkan tidak punya waktu untuk membantu. Sampai-sampai ketika mereka melihat Wen Rufeng dipenggal oleh pedang, mereka dirangsang untuk membuat kulit kepala mereka mati rasa dan kedinginan. Dalam suasana yang menyedihkan dan menakutkan ini, hanya secercah nyanyian pedang yang bergema. Suyi tidak berhenti. Memenggal kepala Wen Rufeng bukanlah apa-apa baginya. Seorang karakter yang berada di bagian bawah level spiritual realm, jadi Suyi bahkan tidak bisa merasakan banyak pencapaian. Huan Tiansu dan yang lainnya semuanya berubah. Cepat, bentuk formasi. Pergi dan serang kota Jiuding. Huan Tiansu menjerit dan menjerit, mengguncang langit. Ledakan. Suara-suara itu masih bergema, dan pusat kekuatan-kekuatan kuno yang telah ditempatkan di kejauhan semuanya beraksi pada saat ini. 5 kekuatan utama klan Huan Iblis, Sekte Fenyang, Kuil Jingkong Zhen, Yunyin Jianshan, dan Tianji Daomen memiliki 10 roh kuat dan 20 roh. Bersama-sama, ada sebanyak 150 orang. Pada saat ini, mereka masing-masing membentuk formasi pertempuran, membentuk 5 barisan yang mulus, bergegas menuju ke arah kota Jiuding bersama-sama. Sepintas, itu seperti 5 gunung suci yang bergerak, beberapa cahaya keemasan mengalir ke langit, beberapa api iblis ganas, beberapa cahaya Buddha perkasa, dan beberapa membentuk susunan pedang yang ketat. Metode formasi pertempuran paling cocok untuk perang biksu skala besar. 5 formasi pertempuran seperti 5 raksasa kuno dan pembangkit tenaga listrik, salah satu dari mereka dapat menimbulkan ancaman fatal bagi keberadaan spiritual realm. Namun, formasi pertempuran yang mereka bentuk bersama tidak membunuh Suyi, tetapi terbagi menjadi 5 jalur dan bergegas menuju kota Jiuding di kejauhan. Semua orang dapat melihat bahwa ini adalah taktik. Jika Suyi mengabaikan ini, kota Jiuding pasti akan menderita.
Sebaliknya, jika dia membunuh 5 biksu dalam formasi pertempuran, itu akan cukup bagi Huan Tiansu dan 4 alam roda roh lainnya untuk mendapatkan jeda singkat. Kulit Xia Huang tiba-tiba berubah. Dengan penglihatannya, bagaimana mungkin dia tidak melihat bahwa dengan kekuatan Jiuding Zenjieji saat ini, dia mungkin bisa memblokir salah satu formasi pertempuran. Jika Anda dapat menghadapi 5 formasi pertempuran pada saat yang sama, Anda akan kewalahan dan kewalahan. Membunuh. Pada saat yang sama, Huan Tiansu dan 4 pembudidaya lainnya di alam roda roh menembak bersama untuk menekan Sui. Seolah berusaha menahannya. Namun, melihat Sui sedikit mengernyit, kilau dingin melintas di matanya. Di depanku, Su, kamu masih berani memainkan trik seperti itu, kamu tidak tahu apakah harus hidup atau mati. Dia mengambil napas dalam-dalam, berjalan lurus seolah-olah terbakar, mendidih dan mengaum. Seperti para dewa yang mengangkat gunung kuno dan menghancurkannya ke dunia. Kekuatan pedang ini menghancurkan bumi, dan bersinar selama 9 hari, jauh melebihi sebelumnya. Ledakan. Kecemerlangan ilahi bergolak, dan aura kehancuran menyapu. Perlu dicatat bahwa dalam pertempuran sebelumnya, mereka terluka parah dan berlumuran darah. Meskipun tidak fatal, itu juga mempengaruhi kinerja kekuatan tempur mereka. Kali ini, saya berencana untuk menahan Sui dan membiarkannya maju dan mundur dalam keadaan terkendali. Saya tidak pernah berpikir bahwa Sui akan menghancurkan pengepungan mereka dengan satu pedang, menyebabkan mereka semua terkena dampak dan luka mereka bertambah parah. Memotong. Pada saat yang sama, tanpa batasan dari 4 alam roda roh, Sui melangkah ke kehampaan, sosoknya tiba-tiba terangkat, lengan bajunya menonjol, dan dia memotong 5 pedang dalam satu napas. Setiap pedang dilepaskan sepenuhnya dengan makna mendalam dari Sutra Pedang Sukacita Agung, membelah gunung dan lautan. Setelah dipotong, seluruh tubuh Sui menghabiskan hampir setengah dari kekuatan spiritualnya dalam sekejap. Ada warna pucat di wajah tampan itu. Namun, ini juga membuat kekuatan 5 pedang Qi yang dia potong ke tingkat yang sangat menakutkan. Set, desir, 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 desir. Saya melihat 5 pedang tersapu, lurus seperti pelangi cerah yang menembus langit. Cahayanya menyala-nyala, keagungannya tak terukur. Semua orang di tempat kejadian merasa kaku, dan melihat pemandangan yang mengejutkan di bidang penglihatan mereka. 5 formasi pertempuran yang terdiri dari sekelompok biksu spiritual, sebelum mereka mendekati kota Jiuding, menemukan energi pedang cemerlang yang jatuh dari langit. Ledakan. Suara tabrakan bergema seperti bumi terbalik. Formasi pertempuran sengit asli runtuh sepenuhnya. Bahkan beberapa karakter dalam fase roh terluka parah dan berteriak lagi dan lagi. Mengikuti. Ledakan. Di tempat yang berbeda, formasi pertempuran yang terdiri dari Sekte Fenyang, Kuil Jingkong Zhen, Tianji Daomen, dan pembangkit tenaga listrik Yunyin Jianshan semuanya mengalami pemandangan yang sama. Saya tidak tahu berapa banyak biksu spiritual yang terbunuh atau terluka. Untuk sesaat, darah menghujani dan menjerit di langit, seperti adegan berdarah seperti api penyucian. Sedikit pedang. Hancurkan 5 formasi pertempuran yang terdiri dari biksu spiritual. Siapapun yang menyaksikan adegan ini akan mati, seperti jatuh ke dalam gua es. Menakutkan. Awalnya, raksasa kuno itu mencoba membuat Sui maju dan mundur. Dalam sekejap mata, tidak hanya Huan Tiansu dan 4 alam roda roh lainnya yang dikalahkan. Bahkan 5 formasi pertempuran yang terdiri dari 150 biksu spiritual hancur satu per satu. Brengsek. Mata Huan Tian terbelah. Kulit Cheng Yun pucat pasi. Ni Wanzi sangat marah. Gigi Sue Moning akan hancur. Kali ini, mereka datang bersama, dengan barisan besar, bersumpah untuk menghancurkan keluarga kerajaan Daxia dan menarik perhatian dunia. Tetapi siapa yang mengira bahwa Sui sendiri yang akan memblokir mereka dari kota Jiuding, membunuh mereka sampai hancur. Giliranmu. Suara acuh tak acuh terdengar, dan setelah Sui menerobos 5 formasi pertempuran, dia menyerang Huan Tiansu dan yang lainnya lagi. Ayo, mari kita pergi bersama dan mengepung binatang ini. Huan Tian berteriak keras, dan suaranya menyebar ke penonton.
Pembangkit tenaga listrik kuno yang dikalahkan di kejauhan semuanya bergegas ke sini saat ini. Semua orang tahu bahwa itu tidak bisa terus seperti ini. Kita harus melakukan segala daya kita untuk berurusan dengan Sui, jika tidak, mereka tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk membalikkan situasi hari ini. Membunuh. Deru langit bergema, cahaya ilahi melonjak, dan dunia berada dalam kekacauan. Pembangkit tenaga listrik dari 5 raksasa kuno ini semuanya gila, menggunakan harta dan teknik rahasia untuk membunuh Sui dengan seluruh kekuatan mereka. Tapi ini ditakdirkan untuk menjadi sia-sia. Belum lagi Sui telah membunuh Huan Tiansu dan orang lain di alam roda roh dengan bekas luka selama pertarungan sebelumnya, hanya dengan menembus 5 pedang dari formasi pertempuran tadi, dia telah membunuh mereka. Para biksu spiritual itu menderita lebih dari setengah korban. Dan Sui, tentu saja, tidak mungkin memberi mereka kesempatan lagi untuk melawan. Tangkap pencurinya dulu, dan rajanya dulu, dan hal yang sama berlaku untuk membunuh musuh. Dentang. Di tengah teriakan pedang yang menghancurkan bumi, lengan baju Sui membengkak, dan pedangnya mengayunkan pengepungan yang berat. Ujung pedang membawa cahaya yang menyilaukan dan melintas di depan Sue Moning. Penatua tertinggi dari sekte yang terbakar tiba-tiba menegang di sana. Terlihat dengan mata telanjang, garis darah muncul di dahinya. Garis darah ini hanya jejak pada awalnya, tetapi dengan cepat menyebar ke bawah, melalui hidung, bibir, leher, dadanya, ke ujungnya. Pada akhirnya, dia benar-benar dibagi menjadi 2 bagian dari tengah, dan pedang Qi yang mendominasi menyembur keluar. Dari noda darah ini, bagaimana aku bisa mati di sini? Tapi dia sudah memiliki tubuh dan jiwanya, dan dihancurkan oleh pedang Sui. Pada akhirnya, pedang Qi yang menakutkan merobeknya berkeping-keping dalam sekejap. Roda roh kedua telah jatuh. Sui saat ini memang terlalu kuat. Meskipun dia hanya 1 orang, menghadapi musuh dari 10 arah sendirian, dia tak terbendung. Pedang ditebas. Setiap pedang, seseorang harus menderita, atau terluka parah, atau langsung dipenggal di tempat. Dunia berada dalam kekacauan seperti kehancuran. Napas darah berceceran, dan jeritan terus terdengar. Para biksu spiritual dari raksasa kuno juga tewas di tempat. Niza, aku bertarung denganmu. Raungan terdengar seperti orang gila. Melihat seluruh tubuh Huan Tiansu tampak terbakar, dia dengan paksa mengangkat Daoxing, dan meninju drum iblis misterius itu, dan gelombang suara berwarna darah yang melonjak meledak ke arah Sui seperti seberkas cahaya. Setiap kali dia meninju, dia memuntahkan seteguk darah. Pada akhirnya, setengah dari tubuhnya berlumuran darah, dan wajahnya seputih kertas. Sekian dulu update-annya, tunggu lanjutannya di channel saya Serangga Gatal, di subscribe ya guys. Terima kasih.